Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, Bapak Antonius Soleli Baja, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Sundari. Saya dari UPBJJ Pangkal Pinang. Saya akan mempresentasikan tentang permasalahan pelayanan KTP di Dukcapil Kota Sumedang, Kabupaten Bangka. Berikut penjelasan yang jauh lebih mendalam, komprehensif, dan akademis mengenai permasalahan pelayanan KTP di Dukcapil Kota Sumedang, Kabupaten Bangka. Analisis komprehensif tata kelola pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sumedang. 1. Deskripsi mendalam masalah. Masalah antrian yang mengular dan kelangkaan belangko KTPL di kantor kependudukan dan pencatatan sipil atau Disdukcapil Kota Sumedang merupakan cerminan dari fenomena kegagalan distribusi logistik publik. Akar masalah ini terbagi menjadi dua dimensi utama. Pertama, ketergantungan kuota terpusat. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengadaan belangko KTPL bersifat sentralistik di bawah kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Daerah tidak diperkenalkan mencetak sendiri secara mandiri menggunakan APBD. Ketika rantai pasok dari pusat mengalami keterlambatan atau pengurangan kuota, di Dukcapil Kota Sumedang otomatis kehabisan stok kartu fisik untuk melayani ribuan permohonan baru maupun warga yang kartu fisik rusak atau hilang. Kedua, efek pembatasan kuota dan panic buying. Akibat stok belangko yang tidak menentu, di Dukcapil terpaksa melakukan kuota pencetakan harian yang sangat terbatas. Pembatasan ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Warga dari berbagai kelurahan di Sumedang rela datang dan mengantri sejak subuh hari demi mengamankan nomor antrian fisik. Penumpukan massa di area ruang tunggu menciptakan penurunan kualitas kenyamanan pelayanan publik serta memperlama waktu untuk produktif masyarakat. 2. Solusi strategis yang ditawarkan. Untuk memutus rantai masalah tersebut, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional. Diperlukan strategi transisional yang menggeser paradigma pelayanan fisik ke arah pelayanan berbasis digital. Akselerasi masif identitas kependudukan digital. Solusi radikal untuk menghapus ketergantungan pada belangko fisik adalah dengan memigrasikan dokumen kependudukan warga ke dalam sistem aplikasi IKD milik Kemendagri yang diakses via ponsel pintar. IKD menyimpan KTP, kartu keluarga, dan dokumen pelengkap secara aman dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan fitur quick response, kode terenkripsi. Optimalisasi ekosistem web Pesona Dukcapil Bangka mewajibkan pendaftaran antrian perekaman dan pengajuan berkas perubahan data secara daring melalui portal Pesona Dukcapil Bangka. Dengan sistem ini, masyarakat hanya perlu datang ke kantor pada jam yang telah ditentukan secara sistem, sehingga menghilangkan praktik antrian subuh. Legalitas biodata WNI ber-QR kode sebagai suket modern. Selama masa tunggu belangko fisik tersedia, di Dukcapil menertibkan surat keterangan atau suket dalam bentuk selembar kertas biodata WNI yang sah demi hukum. Lembaran ini dilengkapi dengan QR kode khusus yang dapat dipindai dan lembaga pengguna atau perbankan, imigrasi, kepolisian, BPJS. Untuk memvalidasi keaslian data pemohon langsung ke dan server SIAK pusat. 3. Dasar teori yang mendukung. Aplikasi solusi di atas ditopang untuk beberapa teori administrasi publik modern yang kredibel. Teori Electronic Governance. Menurut teori ini, penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah bertujuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga bisnis dan cabang pemerintah lainnya. Migrasi ke IKD dan web Pesona Dukcapil merupakan bentuk
nyata dari e-Gov guna mereduksi biaya birokrasi, menghilangkan potensi pungut liar akibat tatap muka langsung, dan mempercepat pemrosesan data. Teori manajemen antrian. Teori ini berfokus pada analisis matematis dari antrian atau jalur tunggu. Fenomena mengulangnya antrian di Sungai Liat terjadi karena laju kedatangan masyarakat jauh melampaui laju pelayanan petugas akibat kendala stok belangko. Dengan membagi pelayanan ke dalam slot waktu digital berbasis aplikasi web, laju kedatangan diatur secara presisi untuk mencocokkan kapasitas pelayanan harian instansi. Teori difusi inovasi. Teori ini mengkaji bagaimana sebuah inovasi teknologi diadopsi dalam suatu sistem sosial masyarakat. Kunci keberhasilan peralihan dari KTP fisik ke IKD digital terletak pada strategi komunikasi publik di Dukcapil Bangka untuk melewati fase knowledge dan persuasion agar masyarakat Sungai Liat tidak lagi memandang kartu plastik fisik sebagai satu-satunya bukti identitas yang sah. 4. Analisis dampak positif solusi. Implementasi menyeluruh dari solusi digital tersebut membawa dampak perubahan positif yang bersifat holistik. Dampak bagi masyarakat. Warga mendapatkan kepastian layanan hukum secara instan tanpa membuang waktu produktif kerja dan mengantri berjam-jam. IKD juga memberikan keamanan lebih tinggi karena identitas digital tidak dapat hilang atau rusak secara fisik, serta terlindung dan oleh sistem PIN atau biometrik ponsel. Dampak bagi birokrasi. Menurunkan tekanan psikologis aparat akibat beban antrian fisik yang membludak. Secara finansial, ini menghemat pengeluaran daerah untuk pemeliharaan mesin cetak atau ribbon printer yang mahal, serta meningkatkan performa indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Bangka di mata Ombudsman RI. Dampak bagi integrasi. 1. Data Indonesia. Pengguna identitas digital yang tersinkronasi mempercepat integrasi data kependudukan dengan sebagai sektor pelayanan publik eksternal seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial, pajak daerah, dan administrasi perbankan secara aman dan akurat. Sekian presentasi dari saya tentang permasalahan pelayanan KTP. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.